Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, untuk mudarasah, belajar bersama tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sirah nabawiyah yang bertemakan hijrah ke tanah Habasyah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam sebelum terjadi peristiwa hijrah ke Habasyah mengalami beberapa peristiwa yang luar biasa. Di antaranya kaum musyrikin melakukan mediasi yang dilakukan oleh Utbah atau Abul Walid, tawar-menawar terhadap Rasulullah SAW. Ketika Utbah ingin mengajukan beberapa opsi tawaran, dengan bijak Rasulullah SAW berkata, "Qul ya Abul Walid asma'." Utbah menawarkan 3 opsi. Yang pertama adalah harta, yang kedua tahta, yang ketiga wanita. Setelah selesai menyampaikan tawarannya, dengan santunnya Rasulullah SAW berkata, "Awaqad faraghta ya Abul Walid?" Apakah selesai yang engkau sampaikan, wahai Abul Walid? Jawab Utbah, "Iya." Sabda Nabi, "Silahkan dengarkan jawaban kami." Lalu Rasulullah SAW membaca awal surah Fussilat, Hamim, sampai ayat 5. Setelah mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim dari surat Fussilat tersebut, Utbah jiwanya terguncang. Kemudian setelah balik ke kaumnya, ia meminta kaumnya agar mentaati perintah Muhammad dan membiarkannya berdakwah. Ia terpengaruh oleh Al-Quran yang telah dibacakan oleh Rasulullah SAW di luar kemampuan manusia. Kemudian ia meminta kaumnya membiarkan beberapa waktu. Barangkali bangsa Arab akan membunuhnya sehingga mereka bisa lolos dan tentram. Atau ia menang mengalahkan Arab, lalu kemenangan Muhammad menjadi kemenangan bagi kaumnya. Kemudian kaumnya mengatakan, "Muhammad telah mensihirmu." Utbah berkata, "Inilah pendapatku." Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kejadian itu maka kaum musyrikin mencari jalan lagi untuk tawar-menawar dengan Rasulullah SAW. Tawaran yang kedua adalah 50-50. Mereka menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk ibadah bersama. Mereka mengikuti ibadah Nabi SAW 1 hari, lalu Nabi menyembah Tuhannya juga 1 hari. Ketika itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun.
Qul ya ayyuhal kafirun ila akhiri al-ayat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kaum musyrikin frustasi untuk melakukan negosiasi dengan Rasulullah SAW. Frustasi untuk melakukan tawar-menawar dengan Rasulullah SAW. Setelah gagal membujuk Nabi SAW dengan berbagai tawaran dan tidak mau berdialog dengan akal sehat, maka sebagaimana Fir'aun, mulailah ditempuh cara-cara teror dan kekerasan. Tekanan mental, penganiayaan fisik mulai ditujukan kepada para sahabat Nabi SAW. Berangkat dari kondisi inilah Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk hijrah, meninggalkan Makkah, berhijrah di jalan Allah ke Habasyah, karena di sana ada raja yang adil, tidak menzalimi orang lain, sampai Allah berikan jalan keluar dari kesulitan, tekanan, dan siksaan yang mereka alami. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan isyarat itu kaum muslimin melakukan hijrah ke tanah Habasyah. Inilah hijrah pertama dalam sejarah Islam, terjadi pada tahun kelima setelah kenabian. Gelombang pertama ini terdiri dari beberapa keluarga dan beberapa personil lain yang jumlah mereka semua tidak lebih dari 16 orang pria dan wanita, 14 pria dan 4 wanita. Mereka segera berjalan ke tepi pantai dan Allah memudahkan bagi mereka dengan tersedianya perahu yang menyeberangkan mereka ke Habasyah, sehingga kaum Quraisy ketika mencari jejaknya ke pantai, mereka telah berangkat menyeberang dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di Habasyah mereka tinggal dengan aman, baik secara fisik maupun ideologis. Aman dari gangguan orang musyrik yang tidak henti-hentinya menfitnah agama mereka, dan hanya sedikit dari mereka yang masih ada di Mekah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah tinggal di Habasyah kurang lebih 3 bulan, hidup dalam jaminan keamanan Raja Najasyi, para muhajirin yang ada di tanah Habasyah tersebut, mereka tetap merasa dalam pengasingan. Masih terbayang di benak mereka tentang tempat tinggal mereka di Makkah. Di antara mereka adalah beberapa bangsawan Quraisy, pria maupun wanita. Maka ketika itulah mereka memantau berita-berita tentang Mekah, perkembangan perselisihan antara Islam dan penyembah berhala. Kemudian datanglah berita tentang kesepakatan perdamaian antar kaum muslimin dan musuh-musuhnya, sehingga tidak ada lagi penyiksaan dan kaum muslimin dapat lepas dari penderitaan, dibiarkan bebas menjalankan agamanya. Setelah mendengar isu tersebut, kaum muhajirin yang merasakan derita pengasingan, sehingga mereka merindukan obat hatinya, dan mereka memutuskan kembali ke kampung halamannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Ketika sampai di Makkah, ternyata mereka mendapati keadaan yang pahit, bahwa kaum muslimin tetap mendapatkan intimidasi, mendapatkan penyiksaan dari kaum musyrikin. Mereka tetap memusuhi Allah dan Rasul-Nya dan kaum mukminin. Kekejaman mereka belum berakhir.
ternyata berita yang mereka dapatkan tentang perdamaian itu hanya berita tipuan belaka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaum Quraisy semakin kejam menyiksa terutama kepada mereka yang pulang dari Habasyah. Suku-suku di Arab semakin memperketat tekanannya kepada kaum muslimin. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang dapat masuk Makkah kecuali mendapatkan suaka atau mendapatkan jaminan dari seorang pembesarnya yang dikenal, didampinginya dari tekanan orang-orang zalim. Dari sini siksaan terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaum Quraisy ingin melakukan pukulan telak kepada kaum muslimin sehingga tidak akan dapat bangkit kembali menurut mereka. Maka tokoh-tokoh kafir mengajukan usulan kepada Bani Abdi Manaf, keluarga Rasulullah SAW, agar menyerahkannya dan memberikan diat atau denda pembunuhan berlipat-lipat agar dapat membunuh Nabi, sehingga dakwah dapat dihentikan. Akan tetapi Bani Abdi Manaf menolak tawaran itu dan menolak menyerahkan Nabi Muhammad SAW yang hendak mereka bunuh. Kaum Quraisy mencari jalan lain, usulan yang dilandasi oleh dendam yang membabi buta pada Rasulullah SAW. Mereka mengajukan kepada Abu Thalib agar mengambil anak muda yang paling tampan dan kuat menjadi anak Abu Thalib dan menyerahkan Muhammad kepada mereka agar mereka bunuh. Tidak ada jawaban lain dari Abu Thalib kecuali dengan penolakan tegas atas tawaran yang menjijikkan itu, dengan mengatakan, ajaban lakum tu'tuni ibnakum aghdhuhu lakum wa atikum ibni fataqtuluh. Aneh sekali kalian ini, kamu berikan anakmu kepadaku agar aku memberi makan kepadanya, dan aku serahkan anakku kepadamu agar kamu bunuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum musyrikin gagal lagi mengambil hati keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya Abu Thalib, agar bisa menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum musyrikin. Kemudian jalan terakhir yang diambil oleh kaum musyrikin yaitu melakukan embargo terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW, keluarga besarnya yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Karena kedua keluarga besar ini, yaitu dua putra dari Abdi Manaf ini, menolak menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka dan menyatakan keberpihakannya dan memberikan perlindungan bersama Rasulullah SAW. Lalu menetapkan pengusiran dari Makkah dan sepakat untuk tidak jual beli dengan mereka sekecil apapun. Jadi kaum musyrikin tidak mau melakukan jual beli kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, dan juga tidak mau melakukan akad nikah, tidak menikahkan atau menikahi mereka. Mereka catat kesepakatan ini di sebuah lembaran dan diletakkan di salah satu sudut Ka'bah untuk menunjukkan kekuatan kesepakatan ini dan jaminan pemberlakuannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Demikianlah kekejaman kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Cengkeramannya yang sangat kuat, tidak menghancurkan Islam dengan pukulan telak. Maka Rasulullah SAW merasa tidak ada jalan lain bagi para sahabatnya kecuali kembali hijrah ke Habasyah untuk menjaga kaum muslimin dari kebinasaan yang merenggutnya. Karena jiwa manusia punya keterbatasan dalam menahan siksaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah kedua ini lebih berat dari sebelumnya. Kaum Quraisy mewaspadai para muhajirin dan berusaha kuat menggagalkan usaha hijrahnya. Akan tetapi kaum muslimin lebih cepat dari mereka. Maka berangkatlah satu rombongan yang terdiri dari 83 orang pria dan 19 wanita. Sebagaimana Allah telah memudahkan bagi kaum muslimin dalam hijrah sebelumnya, pada gelombang kedua ini Allah memudahkan juga sehingga mereka dapat sampai di sisi An-Najasyi, mendapatkan jaminan keamanan, keadilan dan tempat tinggal yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa alasan kaum musyrikin menghalangi hijrah kaum muslimin yang kedua ke Habasyah ini? Kaum musyrikin sangat keberatan jika kaum muslimin dapat lepas dari mereka dan mereka membawa lari agama mereka. Maka kaum musyrikin segera mengejar untuk memulangkannya karena dendam kepada Islam, apalagi jika semakin berkembang berkuasa di negerinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka delegasi dari kaum musyrikin dikirimkan ke Habasyah, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Setelah sampai di Habasyah, keduanya membawa hadiah khusus untuk An-Najasyi dan hadiah untuk orang-orang di sekelilingnya. Keduanya berkata kepada mereka, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh dari bangsa kami yang meninggalkan agama kaumnya dan tidak memeluk agama Tuan Raja. Mereka datang dengan agama baru yang kita dan kalian semua tidak mengenalnya. Dan sesungguhnya para pembesar kaumnya telah mengutus kami kepada Tuan Raja untuk meminta pemulangan mereka. Maka kami memohon hal ini kepada Tuan Raja agar mengirimkan mereka pulang bersama kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sikap Raja Najasyi? Para pembantu An-Najasyi menguatkan kepada An-Najasyi agar menyerahkan kaum muslimin kepada keduanya. Maka An-Najasyi justru marah dan mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menyerahkan kaum yang meminta perlindungan kepadaku, tinggal di negeriku dan memilih kami daripada yang lainnya. Sehingga kami panggil mereka dan kami tanyakan tentang apa yang dikatakan kedua orang ini. Jika betul kedua orang ini, maka akan saya serahkan kepada mereka. Dan jika mereka itu tidak seperti yang keduanya katakan, maka saya tidak akan menyerahkannya dan akan saya lindungi dengan baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian An-Najasyi mengutus seseorang untuk menghadirkan para sahabat Nabi itu. Setelah dipanggil dan hadir di hadapan An-Najasyi, mereka ditanya, agama apa yang membuat kalian meninggalkan kaum kalian dan tidak masuk ke dalam agamaku atau agama yang sudah ada? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa jawaban kaum muslimin waktu itu?
Wahai Tuan Raja, dahulu kita adalah kaum jahiliyah, menyembah berhala, makan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutuskan hubungan silaturahim, buruk bertetangga, yang kuat makan yang lemah. Sehingga datang seorang Rasul yang kami kenali nasabnya, kebenarannya, amanahnya, ifahnya, atau kebersihan sikapnya, lalu mengajak kami bertauhid, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan apa yang selama ini kami sembah, baik berupa batu atau berhala. Ia menyuruh kami untuk berbicara dengan benar, menunaikan amanah, silaturahim, baik dengan tetangga, menahan diri dari yang haram, melarang kami menumpahkan darah, perbuatan keji, berkata bohong, makan harta anak yatim, menuduh orang-orang yang baik, menyuruh kami menyembah Allah, tidak mensekutukan dengan apapun, menyuruh kami menegakkan sholat, membayar zakat, puasa, lalu kami membenarkan dan mempercayainya. Kemudian kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami dengan siksaan yang pedih, memfitnah kami atas agama kami. Maka ketika mereka menekan dan menzalimi kami, mereka berusaha memisahkan kami dengan agama kami, maka kami keluar ke negeri Tuhan. Kami pilih Tuhan daripada yang lainnya. Kami memilih di sisi Tuhan dan berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Tuhan. Lalu An-Najasyi bertanya, apakah ada padamu sebagian yang dibawakan oleh nabimu dari Allah yang dapat kamu bacakan kepadaku? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib menjawab, iya. Kemudian ia membacakan surah Maryam dari awal surah sampai pada ayat 31. Ketika An-Najasyi mendengar Al-Quran, ia berkata, sesungguhnya yang ini dan yang dibawa Isa adalah keluar dari sumber yang sama. Kepada kedua utusan Quraisy ia katakan, pulanglah kalian berdua. Kami tidak akan serahkan mereka kepada kalian berdua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Amr bin As berhenti sampai situ? Tidak. Amr bin As kemudian berusaha melakukan provokasi kembali mendatangi An-Najasyi dan mengatakan kepadanya, sesungguhnya kaum muslimin ini mengatakan tentang Isa dengan perkataan yang berbahaya. An-Najasyi memanggil mereka dan menanyakan kepada mereka tentang perkataan mereka terhadap Nabi Isa. Ja'far menjawab, Isa adalah Abdullah, hamba Allah, Rasulnya, dan kalimat yang diberikan kepada Maryam yang suci. Kemudian An-Najasyi mengambil sebatang tongkat dan menggariskan di atas tanah dengan mengatakan, antara agama kalian dan agama kami tidak lebih dari garis ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dampak hijrah terhadap dakwah? Hijrah ini mendapatkan keuntungan besar, tidak hanya terbatas pada poin di atas, yaitu amannya kaum muslimin dari intimidasi dan siksaan kaum musyrikin, akan tetapi manfaat bagi Islam dan pemeluknya secara umum, yaitu dengan penggagalan upaya kaum kafir, pengungkapan kebatilannya, kebodohannya, dan pemaparan prinsip-prinsip Islam yang toleran dan ajarannya yang bermanfaat, serta petunjuknya yang tepat. Peristiwa ini juga berdampak pada penyebaran atmosfer ketakutan di Makkah, membuat tokoh-tokohnya bimbang, tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Mereka merasa bahwa kendali telah lepas dari tangannya, dan mereka yang berlindung di Habasyah akan menjadi iklan
tentang kebaikan Islam, menjadi kekuatan dan penopang utamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah ke Habasyah ini? Di antaranya banyak macam cara yang digunakan para penentang dakwah untuk menghalanginya. Kadang dengan siksaan mental, fisik, sosial, ekonomi, atau dengan tipuan yang sering berhasil dilakukan kepada orang-orang yang punya ketamakan dunia, pemilik jiwa yang lemah, baik dengan harta, kedudukan, dan lain-lainnya. Tipuan yang dilakukan kaum Quraisy pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik lewat Utbah bin Rabi'ah atau yang lainnya, memberikan dalil atau petunjuk kuat bahwa dakwah bukanlah mencari kedudukan atau kekuasaan semata, akan tetapi menjadikan harta dan kekuasaan untuk penyebaran dakwah ilallah, amal yang meneguhkan agama Allah di muka bumi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tipuan yang dilakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat mungkin bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan harta itu sebagai sarana dalam pengembangan dakwah. Akan tetapi itu tidak diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang pertama, harta itu sebagai konsesi meninggalkan dakwah, mengalihkan dakwah dari jalur yang benar. Kedua, harta yang ditawarkan adalah harta yang tidak bersih, sehingga tidak diterima. Dari itulah para dai agar tidak menerima bantuan materi apapun dari seseorang yang tidak jelas, karena hal ini akan diperhitungkan dan akan mempengaruhi dakwahnya di kemudian hari. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak jabatan, ini adalah dalil atas mereka yang mengharapkan kekuasaan kemudian dapat menerapkan Islam dengan kekuasaan itu. Sebab Islam, terutama akidah, tidak bisa dipaksakan kepada umat manusia dengan ketetapan hukum. Artinya, ketika mengambil jabatan dengan melepaskan akidah, melepaskan prinsip-prinsip agamanya, dengan harapan itu bisa menyokong dakwah, itu hal yang sangat-sangat remeh. Karena masalah akidah tidak ada tawar-menawar. Sebagaimana ketika kaum Quraisy menawarkan kepada Rasulullah SAW, hari ini menyembah Tuhannya Muhammad, hari esok menyembah Tuhannya kaum musyrikin, ditolak dengan tegas dengan turunnya surat Al-Kafirun. Rasulullah SAW tidak mengambil jabatan yang ditawarkan oleh kaum musyrikin untuk menjadi raja, tapi dengan syarat meninggalkan dakwahnya. Tapi Rasulullah SAW menempuh jalur pendidikan, pembinaan, dan menyediakan pilar-pilar yang akan menegakkan Islam di kemudian hari, yang mampu memberikan dan mengorbankan diri untuk dakwah. Ketika itulah dakwah mendapatkan para pengawal yang amanah, itu para sahabat-sahabat yang mulia. Betul, jalan dakwah ini panjang, tetapi jalan inilah yang ditempuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lebih aman.
Tidak adanya protes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas peristiwa kelaparan dan kemiskinan yang mereka alami setelah masuk Islam adalah dalil yang sangat jelas bahwa mereka adalah para pencari surga. Mereka adalah rijalul aqidah wal mabda', tokoh ideologis dan tokoh yang memegang pada prinsip-prinsip, bukan pencari dunia, pragmatis. Hal ini diperkuat dengan sikap mereka yang meninggalkan harta benda dan kekayaannya, kemudian berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tawar-menawar dalam bidang akidah dan prinsip Islam. Tidak ada garis tengah antara Islam dan syirik. Ketika mereka menawarkan musyarakah, kerjasama ibadah, seperti yang kita sampaikan tadi, datanglah penolakan tegas. Alangkah indahnya jika para penyeru wahdatul adyan, persamaan agama, menemukan hal ini, bahwa tidak ada musyarakah dalam ibadah, tidak ada musyarakah dalam masalah akidah tauhid dengan akidah yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekerasan dan siksaan adalah cara orang-orang yang gagal. Firaun tidak pernah menggunakan cara itu kecuali setelah gagal berdialog dengan akal sehat. Hal inilah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan akan terus berulang di setiap ruang dan waktu dari musuh-musuh dakwah Islam ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak masalah bagi seorang muslim jika sudah mengalami kesulitan di dalam negerinya untuk mencari negeri lain yang aman bagi agama, kehormatan, dan kekayaannya, dengan syarat bisa menjaga akidahnya, tidak luntur di masyarakat yang baru. Bahkan ia wajib mengajak masyarakat yang baru itu kepada akidah Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara penyebab hijrah ke Habasyah adalah mencari negeri baru bagi dakwah. Hal ini dibuktikan bahwa mayoritas mereka yang berhijrah bukanlah dari para mustata'afin, bukanlah orang-orang yang lemah. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki posisi dan kekuatan di Mekah. Mereka para bangsawan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim mengambil pelajaran dari hijrah ke Habasyah itu, maka hendaklah memiliki kemampuan analisa situasi di sekitarnya. Rasulullah SAW menyuruh mereka hijrah ke Habasyah dan menjelaskan sebabnya, karena di sana ada raja yang adil, tidak menzalimi siapapun. Artinya di sana ada kebebasan berakidah seperti sebagian negara pada hari ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah seorang muslim adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Keluarga, harta benda, anak dan segalanya, dan segala sesuatu tidak bisa membandingi akidah itu, seperti yang Rasulullah SAW lakukan dan para sahabat sesudahnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim yang hijrah dilarang mengikuti masyarakat baru yang bertentangan dengan akidahnya, seperti tidak sujudnya para muhajirin kepada Raja Najasyi sebagaimana kaum Najasyi. Kemudian dari peristiwa hijrah ke Habasyah itu juga ada satu pelajaran,
bahwa cara menjelek-jelekkan adalah cara menjijikkan yang dilakukan kaum Quraisy dan tamunya ke An-Najasyi, seperti yang terus berlangsung sampai hari ini. Mereka menjelek-jelekan umat Islam, menjelek-jelekan Islam, dan seterusnya. Kemudian pengusiran para dai sampai ke luar negeri adalah cara kuno yang dilakukan kaum Quraisy, dan bisa jadi sepanjang masa akan terjadi hal tersebut. Kebijakan dan keadilan An-Najasyi membuatnya memanggil dahulu kaum muslimin untuk didengar ucapannya, sebagaimana ia mendengar aduan kaum Quraisy. Sebagaimana kebersihan dirinya membuatnya menolak hadiah kaum Quraisy. Kemudian juga kalimat Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Najasyi menunjukkan kecerdasan, kedalaman, dan pemahamannya terhadap agama. Risalah Rasulullah SAW, kepiawaiannya dalam memaparkan masalah, sehingga ia mampu merangkum situasi bangsa Arab dalam beberapa kalimat sederhana saja sebelum memaparkan Islam. Ia mampu menyebutkan sisi kerusakan yang ditimbulkan baik dalam bidang politik, militer, akhlak, sosial maupun keimanan. Kemudian ia merangkum sistem perbaikan yang islami, alternatif yang benar, dan bahwa alternatif itu adalah jalur yang sempurna, baik dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan sosial. Bukan hanya sistem akidah semata, seperti yang digambarkan sebagian orang. Ia bahkan menjelaskan bahwa mereka sholat, zakat, puasa atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari peristiwa hijrah ke Habasyah ini juga dapat kita ambil satu pelajaran bahwa sumber agama samawi adalah satu. Meskipun risalah terdahulu telah mengalami penyimpangan, kaum muslimin mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah ini juga wajib mempersiapkan kader, juru dakwah, diplomat yang mampu memaparkan masalah dengan baik, sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib tadi, serta menangkis syubhat musuhnya. Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan musuh agamanya untuk membantu agamanya tanpa musuh itu menyadarinya. Hal ini terjadi pada Fir'aun yang mengundang manusia untuk menyaksikan adu sihir dengan Nabi Musa, seperti yang terjadi pada kisah anak muda dan Ashabul Ukhdud, penguasa yang menyalakan api untuk membakar hidup-hidup orang-orang yang beriman, seperti yang terjadi pada delegasi kaum Quraisy kepada An-Najasyi, seperti pada kaum Yahudi Madinah yang menjadi faktor penting masuknya Islamnya kaum Ansor, seperti yang terjadi pula pada penguasa-penguasa modern yang menekan para dai kaum muslimin di negerinya, sehingga mereka berhijrah karena Allah dengan membawa agamanya lalu menyebarkan Islam di berbagai negara. Maha benar Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah ke Habasyah, baik yang pertama maupun yang kedua. Kita ambil pelajaran-pelajaran, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.